Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan kurnia-Nya kita dapat menjalani perkuliahan online pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan singkat tentang hikmah tatkala kita berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya menyebutkan tentang hikmah dari ujian yang berupa dosa. Dosa saja disebut ujian, dan ujian itu ada hikmahnya. Padahal kita ketahui dosa itu jelas-jelas adalah yang buruk. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hambanya yang beriman dengan hikmahnya yang sempurna dan disikapi dengan benar oleh hamba ini, ternyata mengandung hikmah yang besar untuk perbaikan bagi dirinya. Allah yang Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha halus sampai kepada hambanya dari cara atau dari arah yang dianggap hamba tersebut mungkin disangka sebagai sesuatu yang bukan merupakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal tersebut. Seandainya kalian tidak diuji dengan dosa, maka niscaya aku khawatir kalian ditimpa dengan yang lebih parah daripada dosa itu, yaitu bangga terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahu ta'ala. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kelalaian menimpa hambanya ternyata untuk tujuan yang lebih besar. Meskipun asalnya buruk, tapi bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar bagi diri kita. Ini menimpa kebanyakan orang. Saat ini, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia belajar sunnah, dia bisa mengamalkan dengan sunnah. Dia belajar tauhid, dia bisa memandang orang-orang di sekitarnya dengan pandangan yang remeh. Apabila ketika dirinya merasa dia sudah senior, banyak ilmu, ketika diingatkan kesalahannya, dia bilang, sudah tahu, sudah menghatamkan banyak pengajian. Bahkan ibadah-ibadah yang seharusnya dia berusaha mengusahakannya dirinya untuk berlomba-lomba untuk mengerjakannya seperti panutan kita, para sahabat radhiyallahu anhu, dianggap itu hanya amalan sunnah. Yang penting saya sudah menyempurnakan kewajiban-kewajiban saya. Yang penting saya telah berbuat ini dan itu. Dia merasa aman. Ini penyakit hati yang besar yang menghalangi dia dari ketakwaan yang hakiki. Kesombongan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berlepas dari dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba tersebut dosa agar dia tahu bahwa ternyata dia banyak kekurangan, ternyata imannya lemah, ternyata jika bukan karena pertolongan dari Allah, dia tak akan binasa. Ternyata tipu daya syaitan itu kuat jika dia tidak berlindung kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maka dia akan celaka dan binasa. Ini akan menjadikan dia tahu dirinya sehingga dia akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya takwa. Inilah hakikat penghambaan diri kita kepada hamba, mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan dirinya untuk kemudian dia lalu memohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri kultum singkat hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.